Malam itu, hujan turun begitu deras, menyelimuti kota kecil dengan suara gemericik yang tak henti-henti. Jalan-jalan basah diterangi lampu jalan yang remang-remang. Faris memarkir mobilnya di depan sebuah hotel tua yang terletak di pinggiran kota. Ia menoleh ke arah wanita di sebelahnya, Laras, yang tengah menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sulit diterka. "Kita harus bermalam di sini," ujar Faris dengan nada datar. "Mobilnya butuh waktu sampai besok pagi untuk diperbaiki." Laras menoleh perlahan. Matanya bertemu dengan mata Faris. Hubungan mereka selama ini selalu berada dalam batas yang jelas, hanya sekadar keluarga jauh yang jarang berinteraksi. Namun, malam ini situasinya berbeda. Mereka terjebak bersama, jauh dari rumah, dalam keadaan yang sama sekali tak terduga. "Baiklah," jawab Laras akhirnya. Suaranya terdengar tenang meskipun ada sedikit keraguan di dalamnya. Mereka berdua turun dari mobil dan berlari kecil melewati hujan menuju pintu hotel. Petugas resepsionis menyambut mereka dengan senyum ramah, meski tampak sedikit heran melihat mereka yang basah kuyup. "Kami butuh kamar untuk semalam," kata Faris sambil merapikan jaketnya yang basah. "Ada kamar yang tersedia?" Petugas itu memeriksa layar komputernya sejenak sebelum menjawab. "Kami hanya punya satu kamar tersisa. Ini kamar dengan satu tempat tidur besar, Pak. Tidak ada pilihan lain." Faris dan Laras saling pandang. Keheningan sejenak melingkupi mereka. Laras tampak ragu, namun akhirnya ia mengangguk kecil. "Tidak apa-apa," katanya singkat. Petugas mengurus administrasi dengan cepat, sementara keheningan di antara mereka semakin terasa berat. Setelah semuanya selesai, Faris mengambil kunci kamar dan memimpin jalan ke lantai atas. Suara langkah kaki mereka di lorong yang sunyi terasa menggema, menambah kesan canggung di antara mereka. Begitu masuk ke dalam kamar, suasana terasa berbeda. Ruangan itu kecil namun cukup nyaman, dengan tempat tidur besar di tengahnya, sebuah meja kecil di sudut, dan jendela yang tertutup tirai tebal. Lampu kamar memancarkan cahaya hangat, namun tak cukup untuk mengusir ketegangan yang perlahan menggantung di udara. Laras berdiri diam di dekat jendela, mengamati hujan yang masih deras di luar. Gaun panjangnya yang basah melekat di tubuhnya, membuatnya sedikit menggigil. Faris meletakkan koper kecil yang mereka bawa di dekat tempat tidur, lalu menghela napas panjang. "Kamu duluan saja mandi," ujar Faris sambil melepaskan jam tangannya. Laras menoleh sekilas, lalu mengambil pakaian dari dalam kopernya. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah menuju kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Faris duduk di tepi tempat tidur, menunduk sambil memijat pelipisnya. Ia merasa canggung. Hubungan mereka yang selama ini biasa saja kini terasa berbeda. Situasi ini seperti menempatkan mereka di sebuah titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa menit kemudian, suara gemericik air berhenti. Laras keluar dari kamar mandi dengan pakaian bersih, daster panjang yang terlihat nyaman. Rambutnya masih setengah basah, tergerai di bahunya. Wajahnya tampak lebih segar, namun tetap menyiratkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. "Giliranmu," katanya singkat sambil duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Faris mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mengambil pakaian ganti dan masuk ke kamar mandi. Air hangat yang mengalir di tubuhnya membantu meredakan dingin, namun pikirannya tetap kacau. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang, malam yang mungkin akan mengubah banyak hal. Ketika Faris keluar, ia mendapati Laras sudah berbaring di tempat tidur, membelakangi sisi lain ranjang. Faris ragu sejenak, lalu mengambil bantal kecil dari sofa di sudut ruangan, bermaksud tidur di sana. "Tidur saja di sini. Tempat tidurnya cukup besar," ujar Laras tiba-tiba. Suaranya terdengar tenang namun tak mengundang diskusi lebih lanjut. Faris mengangguk perlahan. Ia berbaring di sisi lain tempat tidur, menjaga jarak sejauh mungkin. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, kehadiran masing-masing terasa begitu nyata. Hujan di luar terus mengguyur deras, angin mengguncang tirai jendela, dan di dalam kamar itu, batas yang selama ini mereka jaga mulai terasa kabur. Malam semakin larut,
membawa ketegangan yang tak terlihat namun begitu nyata. Faris menatap langit-langit, mencoba memfokuskan pikirannya pada suara hujan di luar. Namun, kehadiran Laras di sampingnya sulit diabaikan. Sesekali, tubuh mereka bersentuhan tanpa sengaja. Setiap detik terasa semakin panjang, seolah-olah malam itu menantang mereka untuk menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Hujan yang tak kunjung reda semakin memperkeruh suasana hati Nadine dan Rafli saat mereka tiba di hotel. Setelah petugas resepsionis menyerahkan kunci kamar, keduanya naik ke lantai 3, berjalan menyusuri lorong yang sunyi. Sepanjang perjalanan itu, keduanya diam, seolah kata-kata tersangkut di tenggorokan masing-masing. Kamar mereka terletak di ujung lorong. Rafli membuka pintu, memperlihatkan sebuah ruangan sederhana dengan dinding berwarna krem. Ada satu ranjang besar di tengah kamar, sebuah meja kecil di sisi kanan, dan jendela besar yang tertutup tirai tebal. Suara hujan yang mengguyur di luar terdengar samar, namun tetap menenangkan. "Silakan, Bu," ujar Rafli mempersilakan Nadine masuk lebih dulu. Nadine mengangguk singkat, lalu melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, keheningan menyergap mereka. Rafli berdiri di dekat pintu, merasa canggung. Matanya menyapu ruangan, mencoba mengalihkan pikirannya dari fakta bahwa malam ini mereka harus berbagi kamar. Nadine membuka koper kecilnya di tepi tempat tidur, mengambil pakaian ganti. "Saya mandi dulu," katanya tanpa menatap Rafli. "Silakan, Bu," jawab Rafli pelan, mencoba terdengar biasa saja meskipun dadanya terasa sesak oleh kegelisahan. Begitu Nadine masuk ke kamar mandi, Rafli duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu situasi ini serba salah, tetapi ia tidak punya pilihan. Mobil mereka rusak di tengah perjalanan, dan tidak ada hotel lain yang tersedia. Tidak lama kemudian, suara air berhenti. Nadine keluar dari kamar mandi, mengenakan daster panjang yang sederhana. Rambutnya masih setengah basah. Wajahnya tampak segar, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. "Giliranmu, Rafli," katanya singkat, lalu duduk di tepi ranjang sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Rafli mengangguk dan segera masuk ke kamar mandi, merasa sedikit lega bisa menghindari kehadiran Nadine, meski hanya sementara. Air hangat mengalir di tubuhnya, membantu mengurangi dingin yang merayap di kulit, tetapi tidak mampu menenangkan pikirannya. Ketika Rafli keluar dari kamar mandi, ia mendapati Nadine sudah berbaring di atas ranjang, berselimut hingga ke pinggang. Wanita itu tampak memandang ke arah jendela, meskipun tirai tertutup rapat. "Kau tidur di sofa saja," ujar Nadine tiba-tiba, suaranya tenang tetapi tegas. Rafli mengangguk tanpa protes. Ia mengambil bantal dari ranjang dan meletakkannya di sofa kecil di sudut ruangan. Namun, ketika ia mencoba berbaring, ia sadar sofa itu terlalu sempit untuk tubuhnya yang tinggi. Ia mencoba menyesuaikan posisi, tetapi tidak berhasil. Nadine melirik ke arahnya. "Kalau tidak nyaman, tidurlah di sini," katanya, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Rafli mengangkat kepala, menatap Nadine sejenak, ragu-ragu. "Tidak apa-apa, Bu, saya bisa di sini." Nadine menghela napas. "Jangan keras kepala, ranjang ini cukup besar untuk kita berdua. Kita bisa menjaga jarak." Rafli terdiam. Setelah beberapa detik, ia menyerah. "Baik, Bu," ujarnya pelan. Ia berjalan ke ranjang, berbaring di sisi yang berlawanan, menjaga jarak sejauh mungkin dari Nadine. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka mencoba menjaga jarak, kehadiran satu sama lain terasa begitu nyata. Malam itu, keduanya berbaring dengan punggung saling membelakangi, mencoba tidur di tengah suasana yang canggung dan penuh ketegangan. Tetapi dalam diam, masing-masing menyadari bahwa batas yang selama ini mereka jaga mulai terasa goyah, meski tidak ada yang berani mengakuinya. Hujan di luar masih mengguyur deras, suara angin mengguncang jendela, seolah menambah ketegangan yang sudah memenuhi udara di kamar kecil itu. Pagi datang dengan perlahan. Cahaya matahari pagi yang lembut mulai menerobos celah tirai, menyinari kamar hotel yang sunyi. Rafli membuka matanya perlahan,
merasakan kehangatan matahari yang mengenai wajahnya. Ia melirik ke samping dan mendapati bahwa Nadine masih terlelap. Wajahnya terlihat begitu tenang dalam tidur, jauh berbeda dari ketegangan yang biasanya terlihat dalam sorot matanya. Rafli menarik napas panjang dan bangkit dari ranjang dengan hati-hati agar tidak membangunkan Nadine. Ia berjalan menuju jendela, menarik tirai sedikit untuk melihat suasana di luar. Hujan telah berhenti, menyisakan jalanan yang basah dan udara yang dingin. Ia kembali duduk di sofa kecil, pikirannya melayang ke kejadian semalam. Meskipun tidak ada yang terjadi di antara mereka, keberadaan mereka di kamar yang sama sudah cukup untuk membuat Rafli merasa gelisah. Ia memikirkan tanggung jawabnya sebagai asisten Nadine, seorang wanita yang sudah lama ia hormati. Tetapi semalam ada sesuatu yang berbeda. Ada momen-momen singkat ketika ia merasa ada ketertarikan yang ia tidak bisa jelaskan, sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Tak lama kemudian, Nadine menggeliat pelan, matanya terbuka, dan ia tampak sedikit bingung sebelum akhirnya sadar bahwa ia masih berada di kamar hotel. Ketika pandangan mereka bertemu, keheningan melingkupi ruangan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Sudah pagi, ujar Rafli akhirnya, mencoba memecah keheningan. Nadine mengangguk pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Mobil sudah diperbaiki, tanyanya dengan suara serak. Rafli melirik jam tangannya. Saya akan memeriksanya ke bengkel setelah sarapan, jawabnya. Baiklah, kata Nadine singkat. Ia berdiri dan merapikan rambutnya dengan tangan, kemudian mengambil pakaian dari koper. Aku akan bersiap-siap dulu, tambahnya sebelum masuk ke kamar mandi. Rafli menghela napas lega ketika pintu kamar mandi tertutup. Ia merasa sulit untuk membaca ekspresi Nadine pagi ini. Apakah wanita itu merasakan ketegangan yang sama seperti dirinya? Ataukah Nadine sepenuhnya menganggap semalam hanya kejadian biasa yang tidak perlu diingat lagi? Setelah beberapa menit, Nadine keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang rapi. Penampilannya kembali seperti biasa, tegas, berwibawa, dan sulit dijangkau. Ayo sarapan, katanya tanpa basa-basi. Mereka turun ke restoran hotel dan duduk di meja dekat jendela. Restoran itu cukup sepi. Hanya ada beberapa tamu lain yang menikmati sarapan mereka. Rafli memesan teh panas dan sepiring nasi goreng, sementara Nadine memilih kopi hitam dan roti bakar. Saat makanan datang, keduanya makan dalam diam. Rafli ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Nadine, di sisi lain, tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika akhirnya Nadine berbicara, suaranya tenang namun penuh makna. Rafli, aku ingin kita melupakan kejadian semalam. Rafli terkejut, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Tentu, Bu, tidak ada yang perlu diingat. Nadine menatapnya, sorot matanya tajam namun rapuh. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin hubungan kita tetap profesional. Aku tidak ingin ada hal yang merusak apa yang sudah kita bangun selama ini. Rafli mengangguk, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang mengendap di dadanya. Saya mengerti, Bu. Saya tidak akan membiarkan apapun mengganggu hubungan kerja kita. Nadine tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu di senyumnya yang terasa berat, seolah ada beban yang tidak bisa ia lepaskan. Mereka menyelesaikan sarapan tanpa banyak bicara lagi. Setelah makan, Rafli pergi ke bengkel untuk memastikan mobil mereka siap digunakan. Ketika ia kembali, Nadine sudah menunggunya di lobi, dengan koper kecil di sampingnya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang daripada saat mereka datang. Meski mereka duduk bersebelahan di mobil, jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Tidak ada lagi candaan ringan atau pembicaraan santai, hanya ada keheningan yang penuh dengan pemikiran masing-masing. Di tengah perjalanan, Nadine akhirnya berbicara. Rafli, kau sudah bekerja untukku cukup lama. Aku tahu kau orang yang bisa diandalkan. Jangan biarkan apa yang terjadi merusak kepercayaan itu. Saya tidak akan, Bu, jawab Rafli tegas. Nadine mengangguk, tetapi matanya tetap memandang jauh ke depan, seolah mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa ia hadapi. Mereka tahu, meskipun mereka berusaha melupakan, malam itu akan terus menghantui mereka. Ada sesuatu yang telah berubah,
sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa minggu berlalu sejak perjalanan pulang dari hotel itu. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa, atau setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Nadine melanjutkan rutinitasnya di kantor, tetap menjadi sosok pemimpin yang tegas dan penuh wibawa. Sementara itu, Rafli tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai asisten, memastikan setiap kebutuhan Nadine terpenuhi. Namun, di balik profesionalisme yang mereka tampilkan, ada perasaan yang terus mengganjal, seperti gelombang kecil yang tak terlihat di permukaan laut. Hubungan mereka kini memiliki ketegangan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Nadine memanggil Rafli ke ruang kerjanya. Seperti biasa, Nadine duduk di balik meja besar dengan ekspresi serius. Namun, ada sesuatu di matanya yang tampak berbeda hari itu, seperti ada pertarungan batin yang sedang ia coba sembunyikan. "Rafli," Nadine memulai dengan nada yang hati-hati. "Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Rafli mengangguk. "Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Nadine terdiam sejenak, memutar-mutar pena di tangannya. "Aku sudah memikirkan ini sejak malam itu, sejak perjalanan itu," katanya pelan. "Aku merasa kita harus membuat batas yang lebih jelas di antara kita." Rafli menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Saya mengerti, Bu. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan dan membuat Ibu tidak nyaman, saya minta maaf." Nadine menggeleng. "Ini bukan tentang kesalahanmu, Rafli. Kau tidak salah. Aku yang merasa kita mulai memasuki wilayah yang seharusnya tidak kita masuki." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Rafli tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu dalam hatinya Nadine benar. Semuanya terasa begitu rumit. "Aku menghormatimu, Rafli," lanjut Nadine, suaranya mulai bergetar. "Dan aku menghargai hubungan kerja yang kita miliki. Tapi aku tidak ingin perasaan yang tidak seharusnya ini menghancurkan semua yang sudah kita bangun." Rafli menunduk, merasa dadanya sesak. Ia tahu ini adalah keputusan yang tepat, tetapi sulit untuk menerimanya. "Saya mengerti, Bu. Saya juga tidak ingin merusak apa yang telah kita miliki. Saya berjanji akan tetap profesional." Nadine tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan yang tergambar di wajahnya. "Terima kasih, Rafli. Aku tahu kau orang yang bisa kuandalkan." Setelah percakapan itu, Rafli merasa ada beban yang sedikit terangkat, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, menjaga jarak, menjaga batas, dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Beberapa hari kemudian, Nadine menerima kabar bahwa ia harus pindah ke cabang perusahaan di kota lain untuk beberapa bulan. Rafli sebagai asistennya diminta untuk ikut serta. Ketika mereka berada di bandara, menunggu penerbangan mereka, suasana di antara mereka terasa canggung. Rafli ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia ragu apakah itu akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya. "Rafli," Nadine tiba-tiba memecah keheningan. "Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai dedikasimu. Aku tahu situasi ini tidak mudah untuk kita berdua." Rafli tersenyum kecil. "Saya hanya ingin memastikan Ibu selalu mendapatkan yang terbaik. Itu saja." Nadine mengangguk, tetapi ada sesuatu di matanya yang tampak tidak yakin. "Aku harap kita bisa memulai kembali di tempat yang baru, membuat hubungan kita lebih sederhana." "Saya akan berusaha, Bu," kata Rafli. Ketika mereka naik ke pesawat, Rafli merasa ada babak baru yang akan dimulai. Meski kenangan tentang malam di hotel itu masih membayang di pikirannya, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ia harus melangkah maju, menjaga jarak, dan memastikan bahwa ia tetap menjadi sosok yang profesional dan bisa diandalkan. Di sisi lain, Nadine juga tahu bahwa perjalanan ini adalah kesempatan baginya untuk memulihkan dirinya. Ia berharap, dengan jarak dari kota lamanya dan rutinitas yang berbeda, ia bisa menemukan kembali kendali atas emosinya. Ketika pesawat lepas landas, meninggalkan kota yang penuh dengan kenangan, Rafli dan Nadine tahu bahwa mereka tidak hanya meninggalkan tempat itu, tetapi juga sebagian dari diri mereka yang terjebak dalam masa lalu.
Meski jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian, mereka berdua bertekad untuk menjaga hubungan mereka tetap pada jalurnya. Mereka tahu setiap keputusan yang mereka ambil dari sini akan menentukan masa depan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai kolega. Dan dengan itu, mereka melangkah menuju babak baru, membawa serta pelajaran dari kisah yang telah mereka tinggalkan.